Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika di jalan loh, Pak. Pemberitaan antrean panjang gas LPG 3 kg beberapa waktu lalu tidak jauh berbeda dalam lintasan sejarah Indonesia di masa lampau. Sistem tanam paksa yang diterapkan penjajah Belanda mengakibatkan banyak kesulitan bagi masyarakat yang pada akhirnya mengalami kekurangan gizi bahkan kelaparan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong miskin dan tak mampu membeli bahan makanan dengan nilai gizi yang baik. Bahkan, makan nasi saja sudah dianggap istimewa. Menurut sejarawan kesehatan dari Universitas Indonesia Agus Setiawan, pada masa itu tidak ada stigma di masyarakat tentang stunting. Padahal banyak terjadi fenomena kurangnya pemenuhan gizi. Dalam kondisi ini, pengendalian harga beras adalah politik yang vital dilakukan Belanda. Jika terjadi penurunan produksi beras, impor menjadi pilihan. Begitu pula di masa penjajahan Jepang pada Maret 1942 hingga Agustus 1945. Dengan sistem kerja rodi, Jepang memaksa para petani menanam berbagai hasil pertanian untuk kepentingan mereka, seperti beras, jagung, dan pohon jarak sebagai bahan bakar. Gejolak pangan juga terjadi. Akibat Perang Asia Timur Raya, sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti. Perusahaan dan kongsi perdagangan milik Belanda dan Eropa serta Cina hampir tutup. Keadaan yang sama juga terjadi di pasar-pasar dan tempat perdagangan lainnya. Bahkan makanan dan kebutuhan sehari-hari ikut hilang dari pasaran dan sangat sukar dicari. Agar harga-harga tidak semakin membumbung, maka ditentukan sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat yang dikenal dengan istilah floor price dan plafond price atau harga jual terendah dan tertinggi. Minyak tanah kala itu juga dijadikan strategi kebutuhan meski sebagian besar rakyat Indonesia masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Kantor besar pemerintah bala tentara Jepang menetapkan penjualan minyak tanah dan BBM lainnya. Tujuannya untuk memudahkan dan merapikan pembagian minyak tanah dan BBM di Jawa. Maka harga minyak tanah ditetapkan 1 drum berisi 295 liter senilai 24 perak dan 1 kaleng isi 5 liter seharga 40 sen. Penguasa militer Jepang dikenal sangat ketat dalam mengawasi harga-harga eceran BBM dan berbagai kebutuhan pokok di pasar-pasar. Tugas pengawasan ini dilakukan oleh polisi militer Jepang yang dikenal dengan nama Kempetai yang menyebarkan mata-mata ke pasar-pasar dan pusat-pusat perdagangan. Sejumlah pedagang Cina dan Arab ditangkap karena kerap menaikkan harga dagangannya di atas ketentuan pemerintah. Nama mereka pun diumumkan di surat kabar. Namun pengawasan yang ketat ini tidak mengurangi mereka untuk melakukan penimbunan barang menunggu kenaikan harga-harga. Kala itu, bisa dikatakan hampir seluruh rakyat hidup melarat. Banyak yang mati kelaparan. Di Jalan Gajah Mada dan Hayam Muruk Jakarta, sudah merupakan pemandangan biasa bila melihat orang mati di bawah pohon tepi jalan. Mereka umumnya para pendatang dari Jawa yang ingin mengais rezeki di ibu kota. Para tawanan dipaksa bekerja menanam padi, hanya Jepang yang bisa mengatur produksi pungutan, penyaluran, dan penetapan harga padi. Penggiling dan pedagang padi juga tidak boleh beroperasi sendiri melainkan harus diatur oleh kantor pengelolaan pangan. Para petani harus menjual hasil produksi padinya sesuai kuota dan harga yang ditentukan. Petani hanya berhak 40% atas keseluruhan hasil padi, sementara 30% disetor ke pemerintah melalui penggilingan yang ditunjuk Jepang. Sisanya, sebanyak 30% digunakan untuk persiapan bibit dan disetor ke lumbung desa. Rakyat pun menderita akibat peraturan ini. Selain itu, industri pun merosot. Banyak rakyat tidak mempunyai pakaian yang layak, karena sebelumnya urusan sandang sangat tergantung pada impor dari Belanda. Untuk mengatasi kekurangan sandang, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi. Rakyat dilatih untuk memintal bahan-bahan yang mengandung serat kapuk randu. Namun tetap saja, industri tekstil tak bisa dihidupkan kembali. Bahan pangan di pasar banyak menghilang. Rakyat digerakkan untuk kerja paksa, bahkan pakaian disita. Ungkap Thomas J. Lindblad dalam buku Krisis Ekonomi dalam Sejarah Indonesia abad ke-20. Pendudukan Jepang yang berakhir pada Agustus 1945 ditandai dengan kemerdekaan Indonesia.
Sejak awal tahun 1950-an, krisis beras terjadi di beberapa daerah, bahkan di daerah lumbung padi seperti di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pikiran Rakyat edisi 28 November 1951 menuturkan, banyak rakyat di daerah itu sudah makan gaplek, tetapi ironisnya mereka adalah petani. Padi hasil jerih payah mereka memenuhi penggilingan padi yang bukan milik mereka. Diduga sengaja ditumpuk menunggu harga beras naik. Pemerintah Orde Lama saat itu menjadikan beras dimasukkan sebagai tambahan pendapatan untuk pegawai negeri dan militer. Menurut Jonathan Lasa dalam tulisan bertajuk Politik Ketahanan Pangan Indonesia tahun 1950 sampai 2005, politik beras dimulai pada tahun 1952 dengan kebijakan swasembada beras melalui program kesejahteraan Kasimo dengan membentuk BAMA atau Badan Yayasan Bahan Makanan antara tahun 1950 sampai 1952 dan 1953 sampai 1956 dibentuk Yayasan Urusan Bahan Makanan. Antara 1950 sampai 1952 dan 1953 sampai 1956 dibentuk Yayasan Urusan Bahan Makanan, yaitu Yayasan Badan Pembelian Padi. Antre beras, antre minyak tanah, antre rokok menggerus popularitas Orde Lama. Antre minyak tanah pada mulanya yang mengantri orang, kemudian berganti dengan kaleng black atau jerigen. Kemudian BBM pun sukar didapat. Masa-masa tahun 1960-an adalah masa-masa inflasi sangat menghebat di Indonesia. Tahun 1963 adalah tahun-tahun yang sulit. Kebutuhan makan minum sehari-hari naik 5-10 kali lipat dari setahun sebelumnya dan dibandingkan dengan tahun 50-an. Tulis Rum Ali dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966, Mitos dan Dilema halaman 87. Ketika beras langka, pemerintah lalu mengimpor beras dari Republik Rakyat Tiongkok yang amat jelek kualitasnya. Asahan Alham dalam buku Perang dan Kembang halaman 370 menulis, aku pernah antre untuk membeli minyak tanah dan setelah 3 hari berturut-turut baru dapat. Tanpa minyak tanah, komporku takkan bisa menyala, sedangkan minyak yang disediakan negara sangat terbatas. Kondisi itu berlanjut di tahun 1964, 1965, dan 1966. Di masa itu, kenaikan gaji 3 kali lipat bahkan tidak ada artinya karena harga barang naik sampai 10 kali lipat. Dalam buku Masalah Pembangunan di Indonesia halaman 3 disebutkan, pada tahun 1966, masa awal Orde Baru, masih banyak orang antre berbaris untuk membeli minyak tanah. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan bahan pokok berlanjut menjelang berakhirnya Orde Baru. Bukan hanya minyak tanah yang langka pada tahun 1998, tetapi juga beras, minyak goreng, dan bahan lain yang disebut 9 bahan pokok atau sembako. Antrian BBM juga terjadi di era pemerintahan 2004 sampai 2014 yang sempat menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali. Di era berikutnya, pemerintahan tahun 2014 sampai 2024, BBM juga mengalami polemik naik turun harga, pembatasan, pengalihan yang membuat antrian terjadi di mana-mana. Inilah gambaran masyarakat Indonesia dari masa ke masa, tak pernah terbebas dari himpitan ekonomi. Sekedar pemenuhan kebutuhan pokok saja, bangsa ini tak pernah terlepas dari belenggu kapitalisme. Sudah berbayar, antre pula, dan barang terbatas. Jika sudah begitu, impor adalah kebijakan akhir. Rakyatlah yang harus membeli dengan harga tinggi. Kapitalisme yang dibawa penjajah tak pernah berubah hingga hari ini. Pemerintah hari ini pun sama-sama melanggengkan kapitalisme yang nampak dari kebijakannya yang tidak pro rakyat. Berjual beli dengan rakyat bahkan untuk sekedar kebutuhan pokok. Berbeda jika Islam diterapkan sebagai aturan bernegara. Islam memandang kebutuhan pokok sebagai bagian dari tugas negara dalam mengaturnya. Islam mewajibkan seorang pemimpin sebagai pelayan rakyat. Mereka menjalankan amanah sesuai dengan pandangan syara. Jadi ketika mengambil keputusan bukan karena alasan kerjasama, keuntungan materi, dalam pengaruh oligarki atau demi keuntungan sendiri. Politik ekonomi negara dalam Islam bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan bagi seluruh rakyat, sembari memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.
Oleh karena itu, salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau baik melalui mekanisme pasar maupun melalui pemberian bantuan. Keberadaan khilafah Islam adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tujuannya bukan semata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui penerapan Islam dengan benar dan menyeluruh.